Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan, dan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan, dengan jiwa yang terus disegarkan, jiwa yang terus dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita. Bahkan roh kami semakin hari semakin kuat, semakin menyala-nyala karena ada roh-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang haus akan Engkau. Kami mau menikmati aliran-aliran sungai yang menyegarkan kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus,
Kepadamu Rohku berserah. Kalau Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kalau Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya segalanya bagiku. Kau segalanya. Ajaib, 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 ajaib. Kau segalanya dalam hidupku, kaulah segalanya. Sebab kau sumber segala sesuatu yang kami perlu. Di dalammu semua kami dapatkan dengan berlimpah. Di dalammu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Menikmati ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Sebab firman-Mu dalam kami, sebab firman-Mu mengendalikan hidup kami, sebab firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami.
setiap waktu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Di sepanjang hidup kami, di sepanjang jalan kami. Terima kasih. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Tak bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Biarlah firman-Mu yang terus menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak terjandung dan jatuh karena dosa. Biarlah firman-Mu yang menerangi hidup kami, supaya hidup kami bersinar terang dan orang-orang melihat Yesus Engkau nyata dalam hidup kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, yang adalah pancaran sikap hati kami. Sebab itu biarlah firman-Mu menguasai hati kami, memenuhi hati kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Kami mau tunduk, kami mau taat akan firman-Mu. Karena kami percaya kami akan menikmati hidup dalam damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman ketika kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tidak mau terus tertipu oleh tipu muslihat iblis, karena iblis harus kami kalahkan.
dengan iman yang lahir dari firman-Mu, yang kami praktekkan secara nyata dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Ibu Dorcas ada? Oke, soalnya Bu. Ya, silakan. Selamat pagi. Pak Heri hari ini doain buat aku nggak sih? Ya. Puji Tuhan ya, hari ini saya juga bisa beri sharing di Kejadian 45, ditugaskan di hari ini. Yang sebenarnya saya sudah sampaikan ke Pak Heri, aku hari ini tidak bisa untuk sharing. Tapi kalau hari ini aku bisa sharing kasih karunia Tuhan saja. Ya, kita baca sama-sama yuk. Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat, mari mendekatlah." Mereka katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menengahi. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterimanya dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya.
Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya. Dalam perjalanan, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Satu perjumpaan yang deg-degan bagi saya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf di sini yang diperlihatkan, saya mendapatkan berkat khususnya di ayat yang ke-4 ya sebenarnya. Sekilas ini tentang menceritakan saat itu Yusuf sudah tidak tahan untuk menceritakan siapa dirinya, siapa dia. Dan pertemuan ini yang sangat dramatis, yang sangat menguras emosi juga, yang sangat indah sekali pertemuan ini yang saya lihat di ayat di pasal 45 sangat indah banget karena dibukakan kondisi yang sesungguhnya siapa Yusuf. Dan Yusuf akhirnya pun lega sebenarnya dia mampu menunjukkan kepada saudara-saudaranya yang kalau di flashback kembali sebenarnya kalau kita lihat betapa saudara-saudaranya memperlakukan buruk, memperlakukan tidak baik. Dan Yusuf adalah orang yang paling merasa dia dihakimi, tidak tepat. Dia orang yang harusnya merasa orang paling kecewa dengan saudara-saudaranya. Harusnya dia punya kemarahan yang besar di hati dia. Tapi saya melihat di kejadian 45 ini, Yusuf ini karena saya baru kejadian, jadi saya flashback ke diri saya sendiri. Jadi indah banget ya ketika kita mampu memutuskan rantai untuk kecewa, memutuskan rantai kemarahan, memutuskan rantai untuk membenci, memutuskan itu membuat hidup kita itu menjadi ringan kembali, membuat hidup kita mampu melihat besarnya kebesaran dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Di ayat 4 ini Yusuf dengan sangat hangat dia ngomong, mari dekat aku, marilah dekat-dekat, mari dekat. Dia minta Yusuf, saudara-saudaranya dekat. Ini aku loh Yusuf, dia bilang. Ini aku Yusuf, saudara kamu ini loh, gitu loh. Dia tidak datang, aku ngegambarin dia tidak datang sebagai seorang diri yang minta penjelasan. Seringkali aku merasa itulah kita yang seringkali pada saat tertentu ingin minta penjelasan, khususnya kaum wanita, ingin minta penjelasan ketika kita kecewa.
Kita anggap, ya aku sudah mengampuni mungkin. Tapi mungkin kita lebih puas kita mendapatkan penjelasan. Tapi di sini kata-kata yang indah dari Yusuf, seorang Yusuf yang kita bisa belajar. Dia mengatakan, ini aku Yusuf. Itu kan membuat, begitu dia mengatakan, ini aku Yusuf, pasti yang melakukan yang jahat itu atau melakukan ketidakadilan kepada saudaranya pasti juga akan menjadi gemetar. Tetapi dia mampu menenangkan langsung dengan hikmat yang Tuhan kasih kepada dia. Dia bisa mempunyai kata-kata yang indah. Tetapi sekarang jangan susah hati ya. Langsung dia bisa nenangin. Kalian jangan susah hati. Jangan nyesali diri. Karena dia tahu apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mengambil kesempatan ini untuk meminta penjelasan. Kenapa dulu kalian lakukan ini? Kenapa dulu kalian lakukan itu? Dia tidak minta penjelasan itu. Tetapi dia langsung menstopkan, langsung mengatakan, sudah ya, kalian jangan susah hati. Sudah, jangan sesali diri. Karena kamu sudah menjual aku ke sini. Karena apa sesungguhnya? Dia di situ menjelaskan. Yesus menjelaskan bahwa sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf ketika dia mampu mematahkan semua kekecewaan diri dia. Dia melibatkan Tuhan di dalam proses yang Tuhan berikan di dalam hidup dia. Dia melibatkan Tuhan di dalam segala langkahnya. Dengan apa yang saya melihat dengan jelas. Ketika dia sudah bukan menjadi orang yang berhasil. Bukan saja menjadi orang kaya deh. Ya, bukan saja di sini dikatakan diakui oleh semua orang bahwa dia sukses. Tapi dia juga sebenarnya ada menjadi penguasa. Ini seorang penguasa, jangankan jadi orang penguasa. Orang yang sukses saja pun tidaklah gampang lagi mengatakan segala sesuatu ada daripada Tuhan di dalam dia berhasil. Tetapi Yusuf, dia ngomong di tempat saudaranya, kenapa dia bisa ada sampai sekarang? Kenapa dia bisa ada sampai sekarang? Dia tetap mengatakan Allah yang menyuruh aku. Dia tidak menceritakan prosesnya berhasil karena aku. Begini, kenapa aku bisa ngerti loh cara aku bisa berhasil. Begini. Kenapa aku bisa jadi penguasa? Aku memberikan cara begini. Dia tidak menceritakan hikmat dia yang dia berhasil. Tapi dia menceritakan segala sesuatu yang kelihatan naif oleh sebagian orang. Bahwa Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat-ayat ini betapa banyak yang dia katakan tentang Allah. Aku ingat tentang Amsal yang sangat aku ingin jalankan. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Sebab itulah yang akan meluruskan jalan. Kita harus terus memperkatakan. Apalagi kita saat sukses. Kita mampu mengatakan bahwa bukan aku, tapi Tuhan. Bahwa bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan yang akan menolong aku. Di ayat yang sampai ayat 7, dia ayat dari 7, 8, maka Allah yang telah menyuruh aku. Allah lagi, Tuhan lagi yang disebutkan. Allah yang telah menyuruh aku. Jadi bukan aku yang bagaimana caranya, aku gimana, aku ngerti loh. Sebenarnya sudah tahu loh bakal begini-begini, tidak. Tapi dia mengatakan Allah yang telah suruh aku, dahului kamu untuk menjamin kelanjutan. Jadi dia menceritakan kesaksian kepada orang-orang yang justru pernah menyakiti dia. Kurang lebih yang saya melihat bahwa kalau kita dari sisi Yusuf dan juga kita gitu ya, kalau Tuhan kasih kejadian buruk, pasti ada sesuatu yang indah, pasti ada perkara yang Tuhan ingin kita kerjain. Ini saatnya aku kasih sebuah kesaksian, kasih aku waktu 5 menit. Seminggu sebenarnya Pak Heri kasih saya satu saya schedule hari Jumat. Pikiran negatif saya muncul. Apa? Pak Heri sudah tahu saya lagi galau-galau banget. Dia kasih saya jadwal itu. Kan pikiran saya secara negatif. Hari Jumat. Entah itu yang memang iya apa enggak jadinya kan. Saya lagi bermasalah, penuh kemarahan di hati saya. Saya ngerasa
seseorang ketika dia punya kemarahan, kekecewaan, ketika dia punya kebencian, itu memang langsung menyedot energi kita sampai paling dalam. Jadi aku ingatkan kita semua teman-teman, ketika ada kecewa, ketika ada rasa tidak bisa mengampuni, ketika khususnya ada kemarahan besar, itu akan menyedot energi kita sampai di titik terendah. Sehingga kita akan bisa mampu mengambil keputusan-keputusan yang semuanya salah. Jadi waktu Pak Heri sampaikan itu, saya langsung tanpa berpikir panjang, saya mengatakan nggak bisa. Pak Heri tanya kenapa, saya tidak mau jawab. Karena saya merasa bahwa memang saya nggak siap. Itu mudah sekali. Kita akan mengatakan nggak siap. Saya lupa kepada diri sendiri bahwa yang mengatakan siap dan tidak siap bukan saya lagi. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Sekali lagi Tuhan mempercayakan kita. Lakukanlah itu dan lakukanlah itu. Jadi ketika aku terjebak dengan diriku sendiri, aku mewakili seperti mewakili Tuhan. No, aku enggak. Jadi waktu saya marah, saya mengambil keputusan, hampir mengambil keputusan salah, tapi saya bersyukur di hari-hari saya marah, ingin untuk marah, ternyata banyak hal yang salah di dalam diri saya gitu loh. Apa yang salah? Waktu saya keras hati. Kenapa saya marah? Saya jadi keras hati. Saya punya ekspektasi terhadap seseorang. Saya punya ekspektasi kepada orang yang lebih tinggi. Saya punya ekspektasi kepada pemimpin. Mungkin teman-teman tahu seperti saya, juga kita hati-hati dengan diri kita sendiri. Kita jangan ngelihat orang lain, tapi tetap balik kepada diri kita sendiri. Karena kita melihat ketika orang yang lebih, kita ingin bahwa dia melakukan yang lebih baik lagi. Tapi ketika kita berekspektasi, sebenarnya kita nggak boleh salahkan siapapun, tapi kepada diri kita. Waktu aku terima telepon dari Pak Heri, waktu saya lagi keras hati, tidak mau bicara, tidak mau apa, Pak Heri telepon saya. Sebenarnya hari itu saya nggak mau angkat teleponnya. Karena saya rasa ya saya belum siap. Saya punya kekhawatiran lebih lagi apa? Nanti terjadi ketidaknetralan. Ya kan, di dalam pikiran kita itu. Ketidaknetralan kan menimbulkan subjektif. Kalau udah subjektif, nanti akan timbulkan apa? Penghakiman lagi. Saya sendiri belum beres, ngerasa dihakimi terus. Jadi ketika kita rasa dihakimi, memang nggak bisa kerjain apa-apa. Tapi puji Tuhan, saya betul-betul bersyukur. Pak Heri punya kata-kata yang indah. Aku selalu kalau bagus, saya bilang kata-kata itu indah. Dia bilang kamu jangan punya ekspektasi kepada orang lain. Itu tidak boleh. Jangan membiarkan iblis bekerja. Tapi kita harus lewatin dan menang. Ya hal-hal itu kita bukankah Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Bukan orang lain kita harus beresin, tapi diri kita sendiri. Aku membereskan diriku sendiri bahwa ya aku memutuskan rantai untuk marah. Aku memutuskan rantai untuk hal kayak gitu. Walaupun kita punya pikiran nanti orang akan bilang aku nih orang yang apalah marah-marah lah bla 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 segala macam. Aku nggak pusingkan itu, tetapi saya ngerti pemberesan dirilah. Kita kadang-kadang menjadi orang yang berjalan menjadi sudah pada tracknya. Tapi tiba-tiba kita bisa melakukan hal yang salah, kita tiba-tiba bisa jatuh yang paling titik, yang paling bawah. Ketika yang paling kita jatuh di dalam kondisi keberadaan diri kita sendiri, saya mengharapkan baik saya sendiri dan kepada teman-teman, kita tidak menuntut dan berekspektasi dan mengharapkan penjelasan apa yang orang lain kepada kita, tapi ambillah waktu untuk kita selidiki diri kita sendiri, untuk kita biarkan Tuhan bekerja. Kalau Yusuf mampu mengampuni, berarti Yusuf membiarkan Tuhan yang bekerja secara utuh dalam hidupnya. Kita melihat Yusuf diberkati, berarti kita pun akan diberkati Tuhan di dalam jalan-jalan kita. Banyak jalan kita yang menemukan kecewa itu penyakit yang sangat berbahaya. Marah ke penyakit yang bahaya. Benci apalagi penyakit yang bahaya buat diri kita untuk bisa maju. Memang kita harus lepaskan sehingga kita bisa menang. Dan hari-hari saya 3 hari ini hal yang indah banget. Tuhan izinkan karena saya boleh menang.
Terima kasih untuk Pak Heri. Boleh ingetin saya. Ya, thank you. Jadi, thank you untuk kata-kata yang pas. Thank you. Oke, thank you. Nanti aku nangis. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan, sharing kehidupan. Nah, bersyukur hari ini kita masih punya hati yang lemah lembut. Kita punya hati yang rendah hati, artinya mau diajar, mau dibentuk. Karena ketika kita mengeraskan hati terus-menerus, nanti ujungnya kita akan belajar di kitab Keluaran. Kalau sudah sampai Tuhan yang mengeraskan hati kita, wah itu udah siap hanya untuk dihukum. Tapi ini adalah proses kehidupan ya. Nah, terima kasih untuk kerendahan hati dan kelemah lembutan hati Ibu Dorcas, sehingga dia menang terhadap dirinya sendiri. Lepas rasa marah, lepas rasa kecewa, lepas rasa benci. Karena itu tadi, apa yang kadang-kadang membuat kita bisa kecewa terhadap seseorang karena ekspektasi. Kita anggap orang itu harusnya nggak melakukan hal itu. Hanya Tuhanlah yang sempurna yang tidak akan pernah berbuat salah. Itu pun kadang manusia kalau nggak kenal Tuhan bisa kecewa. Nah, apalagi manusia, mau pendeta sehebat apapun dia tetap manusia. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap seseorang, itu yang bisa melukai diri kita sendiri. Nah, makanya belajar apa-apa kembali ke firman. Nah, kembali ke konteks firman Tuhan hari ini, pembelajaran yang kita dapat dari apa yang Ibu Cia-Cia tadi sampaikan, dan hal yang juga saya dapatkan gini, segala sesuatu itu kalau ditutup-tutupin terus itu buat nyesek. Baik dari sisi Yusuf maupun dari sisi saudara-saudaranya. Terlepas kita tahu Yusuf kan hanya membuat sebuah strategi, tapi kan kita tahu ternyata Yusuf udah nggak tahan lagi. Dia pengen segera terbuka. Nah, makanya kenapa ada yang namanya rekonsiliasi. Kedua belah pihak boleh sama-sama ketemu. Sehingga kalau ketemu nggak kikuk, kalau ketemu nggak jadi salah tingkah, tapi hatinya sama-sama plong. Sama seperti Yusuf. Kalau dari Yusuf kan dia sebenarnya hanya pengen menahan, melihat hati saudara-saudaranya. Tapi dari sisi saudaranya, mereka masih menutup-nutupi rasa bersalah mereka. Tapi kita lihat bagaimana ketika mereka sama-sama terbuka dan dimulai dari seorang yang takut akan Tuhan. Suasana jadi cair. Tadi yang suasananya beberapa pasal kita lihat tegang, terus suasananya tegang, terus sampai kita baca di pasal sebelumnya Yusuf sampai harus sembunyi, nangis, karena nyesek. Karena sesuatu yang ditutup-tutupin itu selalu buat kita nyesek. Apalagi kalau itu adalah kemarahan, kekecewaan, kebencian, kekhawatiran. Masih ingat ilustrasi yang saya bilang kemarin, kita akan nyesek berat, bukan karena berat gelas ini, tapi berapa lama gelas ini mau kita pegang. Itu yang membuat kita nyesek sebenarnya. Itu yang membuat kita berat. Tapi ketika kita melihat, ketika keterbukaan awal dari pemulihan, Yusuf membuka diri, akhirnya saudara-saudara awalnya takut, tapi akhirnya mereka juga mengakui kesalahan mereka. Beres, selesai. Mereka bisa makan dengan sukacita, mereka bisa ngobrol lagi dengan sukacita, mereka nggak ingat-ingat masa lalu lagi, tapi mereka melihat Tuhan di dalamnya. Nah, sama seperti apa yang dikatakan Ibu Dorcas tadi, dikatakan Yusuf, bahwa bukan mereka yang mengirim Yusuf ke Mesir. Makanya hari-hari ini di Komsel saya sudah ngomong gini loh, kita ini orang Kristen di akhir zaman itu udah paling enak Bapak Ibu. Ada Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian lama itu banyak inspirasi hidup yang baiknya kita contoh, yang tidak baik ya kita jangan lakukan. Nah, kalau di perjanjian baru itu ajaran Yesus yang harus kita taati. Udah gampang sebenarnya hidup kita hari-hari ini. Tinggal tiru saja apa yang firman Tuhan katakan. Yusuf ngomong itu belum ada kitab Roma pasal 8 ayat 28. Tapi Yusuf ngerti kebenaran itu. Nah, masanya ada banyak orang Kristen yang hafal ayat Roma 8 ayat 28.
tapi hidupnya selalu ngeluh, hidupnya selalu bersungut-sungut ketika menghadapi sebuah situasi. Kan sayang Bapak Ibu. Ingat ya sekali lagi, Yusuf belum pernah baca Roma 8 ayat 28. Nah, orang Kristen sudah banyak hafal ayat itu. Itu salah satu ayat yang pasti dihafal oleh orang Kristen. Tapi mana aplikasinya? Kan jarang kita lihat orang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Makanya bersyukurlah kita ini di akhir zaman, percaya Yesus diberi Roh Kudus, kita tinggal taat saja, ikuti saja apa kata Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan damai. Nah, kemarin di Komsel kita bahas kan, apa yang membuat kadang kita susah? Ego kita. Makanya harus mati ego. Kalau kita nggak mati ego, ya itu adalah bukan Tuhan yang memimpin hidup kita, tapi ego kita. Pertanyaannya adalah mau sampai berapa lama ego kita memimpin hidup kita. Akhirnya kita susah sendiri. Ketemu A nggak enak hati, ketemu B susah hati, ketemu C jadi kikuk. Tapi kalau hati kita plong, mau ketemu siapapun, bahkan orang yang memusuhi kita pun, kita bisa duduk sama-sama. Nah, makanya daripada itu, ayo kita taat, rendah hati, lemah lembut. Ketika firman Tuhan datang, iya Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Sehingga hidup kita ini benar-benar plong, Bapak Ibu. Kadang saya juga bingung, sedih. Kok ada ya orang bisa simpen terus lama-lama ya, marah dengan seseorang, terus nyesek sendiri. Kenapa ya? Nah, ayo setiap hari pikul salib, kata Yesus, ingat karya salib, bahwa kita ini sudah mati manusia lama kita, udah dikubur bersama Kristus, dan kita ini ciptaan baru yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terus kalau iblis ingetin kita, sangkal dia enggak. Iya, itu Harry yang dulu. Tapi Harry yang dulu udah mati, udah dikubur. Harry yang sekarang adalah ciptaan baru yang hidup sesuai firman. Nah, maka saya percaya kita akan melihat apa yang Yusuf dan saudara-saudara lakukan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas, Ibu Caca, buat sharing firman dari pengalaman hidup. Dan kita punya komunitas saling mengingatkan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kalau hati kita plong, terbuka seperti Yusuf dan saudara-saudara, enak hidup ini. Itulah ada damai sejahtera ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah ada ketenangan dan ketentraman waktu kita lakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, mana ada damai Bapak Ibu. Orang lain bisa tidur nyenyak, kita gelisah sepanjang malam. Orang bisa makan enak, kita susah untuk makan. Kehilangan damai sejahtera. Makanya satu waktu dan seringkali orang katakan, Pak, jadi Bapak kehilangan damai sejahtera karena diperlakukan seperti itu. Enggak lah. Damai sejahteraku tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi sekelilingku. Damai sejahteraku tidak ditentukan apa yang menimpa aku, tapi damai sejahteraku ditentukan karena Yesus, Raja Damai itu ada dalam hidupku. Nikmat hidup kita, Bapak Ibu. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Caca. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, Pak. Saya baru dapat klik sedikit ya. Saya melihat Yusuf itu orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Seperti saat sekarang ini, yaitu kita tuh harus hidup mencari kerajaan Allah gitu loh. Dan saya melihat Yusuf pun disertai Tuhan. Kenapa dia disertai Tuhan? Dia tuh hidupnya tidak bersungut-sungut gitu loh. Tidak hidup di dalam kedagingan. Kadang-kadang hidup kita tuh masih bersungut-sungut. Yaitu kedagingan kita muncul. Ego kita, kemarahan kita, dan yang lain-lain lah. Jadi di saat itu Tuhan itu tidak bisa bekerja maksimal saat kita melakukan hal yang bersungut-sungut. Tapi Tuhan yang saya lihat di sini seperti Yusuf, yaitu dia mencari kerajaan Allah. Jadi yang saya klik di pagi hari ini, marilah kita sama-sama carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Oke, itu yang saya dapatkan dari hari ini. Jadi ada kalimat penting yang Ibu Dorcas tadi katakan ya, yang perlu Bapak Ibu renungkan dan praktek. Ketika kita menyimpan kemarahan, kekecewaan, apalagi kebencian, itu hanya akan menyedot seluruh energi kita sampai habis hanya untuk mikirin hal-hal yang sia-sia. Akhirnya untuk ngerjain hal-hal yang lain,
Udah nggak ada energi lagi. Mau ngapa-ngapain, fokusnya balik-balik ke situ. Jadi jangan pegang lama-lama gelas ini. Apapun gelas yang sedang kau pegang hari ini. Jangan sampai gemeter-gemeter, tangan udah nggak tahan, ditopang lagi pakai tangan. Mengeraskan hati. Udah tinggal taruh di bawah kaki Tuhan. Selesai hidupmu. Nyaman hidupmu. Damai sejahtera hidupmu. Oke, silakan Willy yang doa ya. Ya, silakan Will. Ya, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk seperti Yusuf Tuhan yang selalu berpikir positif Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kami, saat kita berpikir positif, itu ada tujuan yang lebih mulia dan lebih baik. Tuhan akan memberikan tujuan yang lebih baik untuk hidup kita. Dan kami mau belajar Tuhan, tidak mau menahan beban apapun di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lepaskan itu Tuhan. Setiap beban yang ada di dalam kehidupan kita, kami akan lepaskan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan bisa bekerja maksimal di dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur melihat kesaksian dari kehidupan Yusuf ini. Kami mau selalu berpikir positif akan setiap apa yang kami dapatkan. Bahwa tujuan Tuhan pasti tujuan yang baik dalam kami. Bapa, kami juga berdoa untuk Bu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kehidupan Bu Dorcas, Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tuntun. Dalam setiap pelayanan Tuhan, Engkau tambahkan kapasitasnya. Biarlah Engkau kasih hati Bu Dorcas, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, untuk setiap apa yang ia lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Bu Dorcas, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati setiap anggota komsel yang hadir maupun tidak hadir di pagi. Biarlah anggota Koramdeo, biarlah setiap anggota Koramdeo yang pagi ini hadir maupun tidak hadir Tuhan, Engkau kasih hikmat akan setiap firman-Mu, biarlah kami bisa taat dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Engkau berkati seluruh para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Engkau kasih hikmat akan setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa Ibu. Tuntunlah kami Tuhan, terus kepada firman-Mu yang hidup. Agar kami tidak pernah lupa untuk setiap perkataan-Mu itu mengasihi dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni. Kami baru melewati Jumat Agung. Kami boleh menikmati dan mengingat kembali apa yang Kau lakukan luar biasa, indah dalam hidup kami. Itu pengampunan. Engkau menunjukkan keberadaan manusia yang bejat, manusia yang punya pikiran jahat. Sekalipun melukai Engkau hanya mengatakan, ampunilah Bapa atas apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Segitu besar hati-Mu, dan Engkau juga telah mempersiapkan kami Tuhan sesungguhnya. Bahwa kami semua mampu lakukan itu. Karena Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus. Teruslah berbicara di dalam hati kami. Teruslah berbicara di dalam diri kami. Sehingga kami terus mampu memuliakan Engkau Tuhan. Pada akhirnya Engkau belum mendapatkan mahkota kehidupan
yang indah. Dan kami boleh, Tuhan, dikatakan sebagai anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami hari ini Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami pikirkan, Tuhan Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sudah. Pantaslah aku lihat Ibu Dorcas tidak ada 2-3 hari ini kemana.